Iwak peyek nasi jagung, sampai tuwek, sampai nenek, derek Gusti pancen untung. Pagi-pagi sudah nyanyi-nyanyi Romo Didik ini. Saya teringat lagunya Trio Macan yang saya ubah dari Iwak Peyek dibuat dengan derek Gusti pancen untung. Mengapa saya pagi-pagi menyanyikan ini? Supaya di hari Minggu ini kita tetap memiliki semangat, optimis, dan berpengharapan pada Tuhan meskipun situasi kita sedang sulit, sedang berjuang, dan juga mungkin penuh dengan penderitaan dan tantangan. Semoga saudara-saudariku tetap berpengharapan dan memiliki iman yang dalam kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan sabda Tuhan dan mencoba untuk merenungkannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 1 Agustus 2021, kita akan mendengarkan Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberikannya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, tadi di depan saya menyanyikan iwak peyek nasi jagung, sampai tuwek, sampai nenek, derek Gusti pancen untung. Saya menyanyikan itu karena saya juga hari ini bersukacita, bersyukur karena genap 13 tahun hidup membiara sebagai seorang SCY atau Dehonian yang seringkali saudara-saudari dengar. 1 Agustus 2008 saya mengucapkan kaul pertama saya di Novisiat Santo Yohanes di Gisting. Sampai saat ini Tuhan membimbing saya, menguatkan saya bila lemah. Dalam kelemahan-kelemahan saya, Tuhan menuntun dan senantiasa mengasihi saya, mengampuni dosa-dosa saya. Oleh karena itu saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini dalam Injil dengan jelas disampaikan mengenai Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Kita semua tentu tahu dan sudah mengerti di mana kita bisa menyantap roti hidup itu, yaitu di dalam Ekaristi Kudus. Padre Pio yang mendapat stigmata dari Tuhan Yesus, luka-luka Tuhan Yesus, penderitaannya, mengatakan demikian, "Begitu mulia dan begitu berharganya
serta begitu agungnya Ekaristi Kudus, santapan jiwa bagi umat beriman. Maka ketika ada Ekaristi sedang dirayakan, tinggalkanlah pekerjaanmu untuk merayakan Ekaristi Kudus itu. Mengapa disampaikan demikian? Padre Pio mengatakan itu karena Padre Pio sungguh menghayati Ekaristi sebagai kurban Kristus yang memberikan keselamatan bagi jiwa. Bukan secara fisik manusiawi ya, tetapi ini adalah kurban atau makanan bagi rohani, bagi jiwa manusia. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu sudah paham dan juga sudah mencoba untuk menghayati apa itu Ekaristi Kudus. Meskipun kita juga harus secara manusiawi mengakui, apalagi di zaman pandemi ini, saudara-saudari pasti juga banyak yang merindukan untuk merayakan Ekaristi secara langsung. Di zaman pandemi ini juga saudara-saudari merayakan Ekaristi secara batin, ikut serta di mana-mana. Tetapi kita semua diingatkan, bukan pertama-tama yang terjadi adalah secara fisik bahwa kita menerima makanan, yaitu keselamatan dari Tuhan melalui tubuh Kristus itu, bukan. Tetapi jiwa kita, rohani kita memiliki santapan abadi, yaitu santapan keselamatan. Yang kedua, ketika kita merayakan Ekaristi, mungkin secara manusiawi kita akan ada kecenderungan, yaitu mungkin memilih tempat atau memilih gereja di mana perayaan Ekaristi diadakan. Bukan di parokinya sendiri, tetapi di paroki lain, dengan alasan bahwa di gereja lain gerejanya lebih bagus, ada AC-nya, enak, atau jangan-jangan juga ada sambungannya, dekat dengan mall, dekat dengan pusat perbelanjaan, sehingga merayakan Ekaristi di gereja orang lain, bukan di gerejanya sendiri. Tidak apa-apa, saudara-saudari, itu hak saudara-saudari. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan pun juga mungkin prihatin. Karena apa? Perayaan Ekaristi itu adalah perayaan keselamatan, di mana ketika setiap gereja atau setiap tempat merayakan Ekaristi, disitulah Tuhan Yesus hadir. Kalau di rumahmu sendiri, atau di keluargamu, atau di gereja parokimu sendiri merayakan, ternyata Tuhan tidak menemukan saudara-saudari di gerejamu sendiri, mungkin Tuhan juga tidak mengenali. Yang kedua, mungkin kita masih punya alasan juga, romonya di parokiku tidak menarik, khotbahnya panjang, terlalu kemana-mana, atau panas, atau ini dan itu, alasannya banyak. Berarti kita masih memperlakukan Ekaristi itu tergantung pada khotbah romonya atau situasi gerejanya, bukan penghayatan Ekaristi itu sendiri sebagai puncak dan sumber kehidupan umat beriman. Siapapun romonya, apapun khotbahnya, tetapi kurban Ekaristi inilah yang paling penting, yang memberikan daya kehidupan, makanan bagi rohani kita. Maka jangan sampai terlena ketika kita merayakan sakramen keselamatan, tetapi kita masih memiliki pikiran atau alasan manusiawi, kita sendiri yang tidak akan mendapatkan berkatnya. Tuhan Yesus sebagai santapan jiwa atau makanan atau roti kehidupan juga melimpahkan berkat kepada setiap orang yang sungguh-sungguh menghayati Ekaristi Kudus. Bukan secara manusiawi, suka atau tidak suka, lama atau singkat, gerejanya bagus atau gerejanya biasa, bisa langsung belanja atau tidak. Di situ Tuhan akan sungguh menemukan diri kita. Mari kita berjuang untuk semakin menghayati Ekaristi dan menjadikannya sumber dan puncak iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.